Dan yang ketiga, manfaat dari membaca Al-Quran adalah akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya pada hari kiamat dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, manfaat dari membaca Al-Quran yaitu bisa dapat mengusir setan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya hendaknya kita jangan menjadikan rumah kita seperti kuburan, yakni tidak mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya setan akan lari pada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kelima, manfaat dari membaca Al-Quran yaitu menjadi penenang dan penyejuk hati. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya itu orang-orang yang beriman dan hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang kami hormati segenap para pengurus DKM Musholah Al-Barakah Komplek Pinus beserta jajarannya, dan yang kami hormati kepada jamaah hadirin yang sudah hadir, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa selalu memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu diantaranya adalah bisa hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang di sini bisa mendapat syafaat uzmanya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Bapak hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya sebelum kita mulai kajian saya atau kultum pada pagi hari ini, kita awali kultum ini dengan membaca ulumul Quran agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridha buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiyah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat tema yang diangkat pada pagi hari ini yaitu adalah manfaat dari membaca Al-Quran. Sebelum saya mulai kajian saya pada pagi hari ini, saya mau bertanya kepada jemaah sekalian. Satu aja yang mau jawab. Apa sih manfaat dari baca Al-Quran? Kalau ada yang bisa jawab, satu, mudah-mudahan Allah berikan surga. Amin. Silakan, satu aja. Apa sih? Syifa, masya Allah, tabarakallah. Ya. Sebagai syifa atau obat ya. Baik. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Bahwa yang dikatakan Bapak tadi benar, bahwa Al-Quran adalah obat dari segala obat. Maka dari ini saya mengangkat bahwa banyak dari manfaat dari membaca Al-Quran. Ada beberapa manfaat dari membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah manfaat dari membaca Al-Quran adalah obat segala penyakit sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sebutkan, yaitu unazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Isra ayat 82. Yang kedua, manfaat membaca Al-Quran yaitu mendapatkan pahala dan kebaikan. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falah hasanatun wal hasan bil hasri amsalaha la aqul alif lam harfun walakin alif lam harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan berlipat 10 kali. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Muslim. Dan banyak lagi hadis lain disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Kemudian keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab,
karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Masya Allah, begitu besarnya pahala yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran. Sehingga hadis ini jelas bahwa membaca Al-Quran dengan satu huruf saja sudah mendapat 10 kebaikan. Maka dikatakan di hadis ini alif lam mim, bukan alif lam mimnya dihitung, tapi alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Masya Allah. Dan yang ketiga, manfaat dari membaca Al-Quran adalah akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya pada hari kiamat dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, manfaat dari membaca Al-Quran yaitu bisa dapat mengusir setan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya hendaknya kita jangan menjadikan rumah kita seperti kuburan, yakni tidak mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran. Beliau menyebutkan bahwa sungguhnya setan akan lari pada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kelima, manfaat dari membaca Al-Quran yaitu menjadi penenang dan penyejuk hati. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innal qulub." Yang artinya itu orang-orang yang beriman dan hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah Subhanahu wa taala. Allah, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya banyak sekali manfaat-manfaat yang diambil ketika kita membaca Al-Quran. Di antaranya adalah yang barusan saya sebutkan, bahwa kelima itu adalah manfaat dari membaca Al-Quran. Maka dari itu marilah membiasakan diri kita sedetik, semenit, dimanapun, membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Kalau saja bisa kita membuka HP setiap harinya, namun apakah bisa Al-Quran kita buka dengan seperti HP? Bentar-bentar HP, mau makan HP, mau sholat HP. Coba kita bayangkan kalau misalnya Al-Quran itu seperti HP. Masya Allah, berjuta-juta pahala yang kita dapatkan. Betul nggak Pak? Betul nggak? Jadi kalau kita senantiasa membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran, Masya Allah, manfaatnya yang sudah kita tahu bahwa sangat besar sekali. Apalagi di zaman sekarang, mudah sekali mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Di HP pun ada aplikasi untuk bisa membaca Al-Quran. Iya Pak. Saya pernah di mobil, pengalaman sedikit ya Pak, bertemu dengan seorang Nasrani ya Pak. Saya pikir dia bawa apa di ini, ternyata bawa Alkitab. Kemudian saya sempat tanya-tanya sama beliau, maaf Pak, itu Alkitab ya Pak? Iya. Kok Bapak bawa setiap hari seperti ini, bagaimana? Iya, saya kalau mau kerja bawa ini biar dapat perlindungan dari buat saya, kata dia. Dia menyatakan bahwa Alkitab itu adalah buat perlindungan buat dia, apalagi kita. Al-Quran yang sudah jelas-jelas firman Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi orang-orang muslim. Kenapa kita enggan gitu. Ya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal tips agar kita bisa membaca Al-Quran atau giat membaca Al-Quran, yaitu adalah yang pertama adalah niat. Niat. Niat di sini bukan niat cuman niat, tapi niat yang sesungguh-sungguhnya. Artinya diniatkan dalam hati bahwa membaca Al-Quran adalah sesuatu yang memang nilainya lebih dari sesuatu yang kita banggakan. Yang kedua adalah paksa dan biasakan. Kalau kita paksa dan biasakan
apa-apa yang kita lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kemudahan. Dan yang ketiga, sering-sering mendengarkan bacaan Al-Quran, seperti bacaan para qori, para qori-qori Mekah, siapapun. Ya. Kemudian yang keempat, membuat jadwal yang teratur. Usahakan membuat jadwal yang teratur, misalnya mulai dari zuhur atau dari subuh misalnya, kita bisa menyempatkan untuk membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Maka itu sudah menjadikan kebiasaan kita. Dan yang kelima, mengetahui manfaat atau keutamaan dari membaca Al-Quran. Itu yang salah satu yang tadi saya sebutkan. Maka kita akan tergumam bahwa kebiasaan kita untuk membaca Al-Quran terbiasa. Hadirin jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan sedikit bahwasanya kehidupan yang sudah mudah ini kita jadikan kemudahan buat kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kemudahan seperti aplikasi atau adanya mushaf atau adapun guru-guru yang sudah membimbing kita, marilah kita biasakan diri kita untuk selalu memaksakan untuk terus beribadah kepada Allah, terutama adalah membaca Al-Quran. Karena memang berat sekali kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan saya pun sama, berat. Walaupun sebenarnya sering ngajar tapi rada berat gitu. Tapi karena kita niatkan dari diri kita, dibiasakan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan. Kalau kita mau cerita di zaman dulu, untuk bisa belajar Al-Quran itu sangat sulit, Pak. Apa? Dulu waktu kita pengen belajar Al-Quran misalnya, datang jauh-jauh mungkin ke rumah guru hanya untuk bisa belajar Al-Quran dengan membawa obor misalnya, tanpa lampu penerangan, ya Pak. Tapi sekarang begitu mudahnya, Masya Allah. Apa-apa sudah sediakan, HP udah ada, aplikasi udah ada, guru udah ada. Bahkan kalau kita mau memanggil guru privat pun ada. Coba Pak, kita renungkan sedikit coba. Begitu pentingnya, Masya Allah, begitu mudahnya ketika kita mau membaca Al-Quran sekarang ini, berbeda dengan dulu-dulu. Ibu saya cerita, bapak saya cerita, kamu mah enak sekarang baca Al-Quran, udah tinggal datang, duduk manis, dikasih pelajaran, udah tinggal kamunya aja mau apa enggak. Coba dulu, dipecutin dulu, jauh-jauh dulu, hujan-hujanan dulu, gelap-gelapan dulu, ya. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dengan adanya kultum ini, dengan adanya manfaat dalam membaca Al-Quran dan keutamaannya, marilah kita membiasakan diri kita untuk selalu membaca Al-Quran di setiap waktu dan setiap saat, agar diri kita terbiasa dan menjadikan nilai ibadah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada penelitian dari dokter bahwasanya tidak hanya membaca Al-Quran, bahwa mendengarkan baca Al-Quran itu juga adalah manfaat buat kita semua. Di antaranya adalah dalam kesehatan, mendengarkan Al-Quran selama 3 jam sehari dapat meningkatkan sistem imunisasi, melindungi kesehatan hati dan otak, serta memprogram semula sel-sel tubuh. Gelombang bunyi dari alunan ayat-ayat Al-Quran akan mengaktifkan sel-sel tubuh dan dapat menyembuhkan penyakit seperti serangan jantung dan kanker. Masya Allah ya Pak, begitu besarnya manfaat dari Al-Quran. Kita bukan hanya membaca, bahkan mendengarkan pun kita bisa mendapat manfaat. Itu diantaranya untuk kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Iya, jadi asbabun nuzul ini dengan ayat Al-Quran ini adalah ketika Rasulullah SAW dalam keadaan salat, ada orang-orang yang berbicara, maka Rasulullah memerintahkan untuk diam.
Jadi Rasulullah SAW aja memerintahkan kita untuk diam apabila sedang dibacakan Al-Quran. Jadi dengan ini marilah kita biasakan diri kita untuk semangat untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk selalu sehat dalam beribadah, terutama untuk membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Saya tidak banyak karena waktunya. Mungkin Pak Budi cukup. Ya. Saya nanya. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah ini kebiasaan kita, Iya, Pak. atau memang ada nasnya, ada hadisnya. Biasanya orang membaca Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah dulu. Padahal setahu saya, apakah ini tahu ada nasnya atau ada hadisnya enggak, bahwa mengawali membaca Quran itu harus diawali dengan Al-Fatihah. Setahu saya kan ta'awud aja. Makasih. Ya, baik. Kenapa ketika kita membaca Al-Quran harus dimulai dengan Al-Fatihah? Banyak Pak sebenarnya hadis-hadis yang menerangkan bahwa pentingnya mengawali sesuatu dengan membaca Al-Fatihah Pak. Saya memang tidak hafal dengan hadis tentang Al-Fatihah, tapi manfaat-manfaat tentang Al-Fatihah itu banyak. Di antaranya adalah Rasulullah SAW sering sekali membiasakan membaca Al-Fatihah ketika menyembuhkan para sahabatnya ketika sakit. Itu di antaranya. Bahkan banyak hadis lain juga menjelaskan bahwa siapa orang yang mau membaca Al-Fatihah ketika berpergian, maka Allah akan selamatkan. Itu Abu Dawud. Ya Pak. Kemudian sesuatu yang diawali dengan Al-Fatihah, apapun itu kebiasaan kita, maka Allah akan jaga kita. Itu banyak riwayat Pak tentang Al-Fatihah. Kenapa? Apapun, di setiap apapun, kenapa kita awali Al-Fatihah? Itu mungkin Pak. Ya, jadi tentang nas atau hadis ada, jelas ada. Mungkin Bapak bisa baca di kitab-kitab tentang manfaat dari Al-Fatihah juga banyak. Ya, kalau saya jelaskan secara rinci tentang manfaat atau diawali dengan Al-Fatihah itu mungkin panjang di sini ya Pak. Gitu. Allah alam bisawab. Mungkin silakan. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan itu kan kita harus percaya kan Pak Ustaz. Betul. Harus yakin. Apalagi tadi bilang Pak Ustaz, kalau bisa kita anytime atau tiap hari membaca Al-Quran. Betul. Tapi sekarang ini Pak Ustaz bersumpah di atas Al-Quran, malah banyak yang tidak percaya. Ya. Malah dibilang termasuk pengkhianatan kepada agama Islam. Innalillahi. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak. Sebenarnya tinggal gimana kita aja Pak. Artinya bahkan banyak sekali orang-orang yang bersumpah di atas Al-Quran tapi tidak pernah menepati janjinya Pak. Bahkan sampai ingkar. Bahkan ada sesuatu manusia Allahnya aja bisa dia ingkari ya, gitu ya kan. Berarti kan berani gitu kan. Jadi tipsnya mungkin tinggal gimana keimanan kita aja Pak. Artinya kalau kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas ini adalah syafaat buat kita, ya Pak. Dan apabila kita tidak melakukan hal-hal yang memang yang harus dikerjakan di dalam Al-Quran dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sanksi nantinya ya Pak. Itu di antaranya. Jadi yang paling penting adalah ya kita harus yakin bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjalankan perintah Allah, yaitu menjalankan perintahnya menuju larangan, yang bahwa berarti di situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa pasti ada hal-hal tertentu sebab akibat. Mungkin mereka-mereka yang bersumpah di dalam Al-Quran kemudian mereka mengingkarinya, kita nggak tahu untuk efek pendek, mungkin ya belum terjadi apa-apa, kita nggak tahu untuk kedepannya, mungkin dalam kehidupan
bekerjaan. Itu bisa terjadi, Pak. Mungkin efeknya sebentar. Wah, cuman Al-Quran ya kan, cuman begini doang ya kan, ini cuman kertas kok. Tapi yang yakin, Masya Allah, gemetar hatinya. Itu tinggal gimana keimanan seorang tersebut. Kalau di hatinya ada sifat-sifat iblis yang muncul, pasti seperti itu, Pak. Karena itu kodrat manusiawi. Tapi bagaimana caranya kita sebagai umat muslim yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci, Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, kita pegang teguh, Pak. Jadi usahakan hilangkan hal-hal seperti itu gitu. Apalagi dengan realita-realita yang ada ya Pak, yang sudah ada di media, itu nggak perlu diikutin ya Pak. Mungkin itu aja kali Pak. Bismillah aja.